Pada tahun 671 Masehi, Kerajaan Holing dipercaya sebagai Kerajaan Mandailing. Mandailing berada di antara kerajaan otonom lain di Sumatera. Pada periode ini, Barus sudah menjadi pelabuhan yang sangat penting untuk perdagangan kemenyan dan kapur barus. Pada abad 4 Masehi, Parsi kuno sudah mengenal kapur barus sebagai bahan obat-obatan. Mandailing pada tahun 671 Masehi dimulai dengan adanya kerajaan Holing yang diperkirakan berpusat di sekitar daerah aliran sungai Barumun, Padang Lawas. Pada masa itu ada beberapa kerajaan besar yang terdapat di Sumatera, termasuk kerajaan Sriwijaya, kemudian Jambi, Rokan, Pariaman, Nagur, dan lain sebagainya. Pada abad ke-7, saudagar Islam dari Arab telah melakukan perniagaan di Sumatera dan diyakini telah merubah kepercayaan masyarakat. Yang penting dipahami bahwa pada masa itu memang Sumatera sudah menjadi salah satu pusat perniagaan penting di Sumatera. Bahkan bangsa Arab sudah melakukan perniagaan di Sumatera. Karena itu dampak dari perdagangan tersebut adalah Mandailing mulai mengenal kebudayaan Arab walaupun belum berbentuk kebudayaan Islam. Karena itu kalau disebutkan bahwa kalau disebutkan kapan Islam masuk ke Mandailing, sebenarnya pada awal abad ke-7 pun sudah ada sentuhan peradaban Islam walaupun belum berbentuk agama resmi penduduk. Jadi sebagai satu pusat perniagaan penting di Sumatera, Mandailing sudah mengenal berbagai sentuhan kebudayaan dari berbagai daerah, kebudayaan dari berbagai bangsa yang ada baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Pada periode 689 Masehi, Mandailing sudah berada dalam pengaruh kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim penting di Sumatera, dan Mandailing berada dalam pengaruh imperium yang menganut agama Buddha. Peradaban sekitar daerah aliran sungai merupakan ciri masa Hindu-Buddha klasik. Kemudian pada periode 689 Masehi, Sriwijaya kembali mempengaruhi Mandailing. Pada masa itu juga muncul berbagai jejak peradaban Sriwijaya yang bisa ditemukan di daerah aliran sungai Batangkadis. Misalnya Candi Simangampat diperkirakan sudah ada pada masa itu. Karena itu Candi Simangampat dibangun di masa pemerintahan Sriwijaya. Tetapi yang menjadi perhatian penting, Sriwijaya sekalipun sebenarnya menganut agama Buddha, tapi Candi Simangampat justru beraliran agama Hindu. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa percampuran antara Hindu dengan Buddha di wilayah Mandailing itu sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Ya, tidak ada periodisasi agama yang tegas di Mandailing, sekalipun dia sebelumnya sudah ada agama Hindu, tetapi Buddha juga masuk, bahkan sentuhan Islam juga masuk, sekalipun yang dominan pada masa itu masih tetap agama Hindu. Kemudian sebagai tambahan bahwa pada masa itu juga pesisir pantai Natal dia masih merupakan satu bagian yang sama dengan wilayah Mandailing. Artinya pada abad ke-7 pesisir pantai Natal dia tidak ada bedanya dengan Mandailing, baik dari segi sejarah maupun perkembangan budayanya. Perubahan budaya di pesisir pantai barat Natal justru berubah setelah Pagaruyung memasuki Natal.
Jadi penting untuk dipahami bahwa Mandailing dengan pesisir pantai Natal sebenarnya bukan berasal dari dua ras yang berbeda. Peradaban dan daya tarik kawasan Mandailing adalah kandungan emas yang terdapat di sepanjang Sungai Batangadis. Banyak catatan yang menyebutkan bahwa emas dari kawasan ini sudah diekspor ke mancanegara dengan berperahu menyusuri Sungai Batangadis. Bukti penambangan emas di kawasan ini juga ditemukan dalam catatan arkeolog Prancis. Tempat itu berada persis di pertemuan Sungai Batangadis dan Sungai Batang Angkola. Salah satu yang menjadi penting pada abad ke-7 adalah adanya temuan beberapa titik emas di Mandailing. Salah satu titik itu berada di Aik Simalagi, Huta Bargot. Karena itu, berdasarkan penelitian dari beberapa ahli, termasuk arkeolog Daniel Perrin dari Prancis, dia mengatakan bahwa ada beberapa jejak penambangan emas di Mandailing, termasuk di apa yang disebut dengan Garabak Niagum di sekitar Lumpatan Harimau, Muara Batangadis. Karena itu dapat ditegaskan lagi bahwa masuknya kolonialisme dari berbagai bangsa ke Mandailing pada abad ke-7 justru karena potensi emasnya. Kerajaan Panai menjadi kerajaan yang kuat di kawasan Mandailing. Diperkirakan kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-6 Masehi dan menganut agama Buddha sekte Tantrik. Panai dan Sriwijaya menjadi kerajaan terkuat di Sumatera pada abad 10 sampai 11 Masehi. Pada tahun 1024 Masehi sudah berdiri kerajaan Panai di sekitar Sungai Barumun. Kerajaan Panai dianggap sebagai satu kerajaan besar di Sumatera di samping kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Bahkan kerajaan Panai diyakini sebagai pintu gerbang untuk masuk ke wilayah kerajaan Sriwijaya yang ada di Mandailing. Kerajaan Panai itu ditandai dengan makmurnya kawasan Mandailing, salah satu karena ada bendungan Aloban yang sekarang itu terdapat di Kecamatan Portibi. Bendungan tersebut menjadi sumber pertanian di kawasan Mandailing, sehingga Mandailing di masa itu disebutkan sebagai penghasil beras yang penting di masa abad ke-10. Di masa kekuasaan Panai dan Sriwijaya, kawasan Mandailing menjadi daerah pertanian yang subur. Selain itu, potensi penambangan emas di hulu Sungai Barumun dan sepanjang Sungai Batangadis. Hal itu menjadi daya tarik kolonialisme berbagai bangsa. Pasukan Rajen Rakola pertama dari India memasuki kawasan Mandailing setelah menaklukkan kerajaan Panai. Penaklukan itu terjadi pada tahun 1025 Masehi. Kola berhasil menaklukkan seluruh Sumatera. Rajendra Kola pertama kemudian memusatkan pemerintahannya di wilayah Angkola. Periode 1030 Masehi. Pada tahun 1030 Masehi, Raja Rajendra Kola dari India itu pertama kali memasuki wilayah Mandailing. Hal seperti itu disebutkan di dalam prasasti Tanjore yang menyebutkan bahwa ketika Rajendra Kola pertama memasuki wilayah kerajaan Panai, yang mereka hancurkan pertama kali adalah bendungan Aloban, karena bendungan tersebut dianggap sebagai sumber kemakmuran masyarakat di kawasan kerajaan Panai. Kemudian Rajendra Kola juga membangun benteng pertahanan di Angkola atau yang disebut dengan wilayah Angkola. Sejak saat itu Mandailing dan Sriwijaya juga berada di bawah pemerintahan Kola hingga tahun 1045 Masehi. Salah satu yang menjadi catatan penting bahwa
kerajaan Kola pada waktu itu sudah menggunakan bendera bercap harimau. Cap harimau tersebut diyakini ada pengaruhnya dengan munculnya klan Margarang Putih yang memang menggunakan harimau sebagai lambang Margarang Putih. Apakah harimau yang digunakan oleh Margarang Putih sebagai cap harimau yang digunakan Kola? Tentu saja menjadi hal yang seharusnya harus diteliti kembali kebenarannya. Tetapi yang penting menjadi catatan bahwa sejak masuknya kerajaan Kola ke kawasan Mandailing, muncullah kawasan apa yang disebut dengan sekarang menjadi kawasan Angkola. Jadi kawasan Angkola sebenarnya tidak dikenal sebelum munculnya kerajaan Kola. Kami akan membahas terpecahnya kerajaan Sriwijaya menjadi dua bagian, yakni Tambralingga dan Dharmasaraya yang berpusat di Minangkabau, dan kerajaan ini yang membawa pengaruh budaya bagi kawasan Mandailing.